34 juta dapat 7 ekor dengan bibit-bibit berkualitas seperti ini. Oke, selamat siang ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya seperti biasa di Bibit Rintik Farm. Bagi yang belum tahu alamat saya di Bogor ya. Di Bogor, Cibedug Tapos, tempatnya Kecamatan Ciawi ya. Kecamatan Ciawi. Dan bagi yang belum tahu rutenya, silakan tinggal diklik di Bibit Rintik Farm di Google Map dan itu akan langsung terarah ke sini. Oke. Untuk konten kali ini kita akan mereview bibit-bibit berkualitas atau indukan berkualitas ya. Mungkin lebih ke betina ya secara umum. Oke. Dan ini kenapa saya bilang berkualitas? Karena sepengalaman pribadi saya atau pengalaman saya di ternak, ini bibit yang seperti ini bisa mengeluarkan anak-anak yang bagus ya. Seperti itu. Dan itu udah terbukti yang saya jalanin. Cuma itu hanya sepengalaman saya. Tapi yang menentukan di dunia ternak itu, menurut saya pribadi, yang sudah saya alami, genetik 25%, perawatan 25%. Yang menentukan itu sebenarnya yang lebih signifikan maksud saya, itu dari segi pakan ya. Jadi kita harus punya resep atau pakan yang bagus gitu kan. Ya, jadi kalau pakannya bagus, genetiknya bagus, insya Allah ya. Dan perawatan pendukung 25%, genetik 25%. Jadi intinya gini, kalau genetik bagus, di pakannya kurang bagus, hasilnya tidak akan maksimal ya. Seperti itu. Contoh, kita punya genetik bagus, tapi dari segi pakan tidak konsisten, dari jenis pakannya sendiri, dari segi pemberiannya sendiri, itu ke domanya tidak akan tumbuh ya, tidak akan tumbuh dengan baik dan tidak akan berkembang dengan baik. Oke. Dan ini seperti biasa di belakang saya, ini ada pejantan-pejantan yang salah satunya bisa dikategorikan kualitas menengah ke atas ya. Nah, yang seperti ini udah kualitas koleksi dan kontes ya seperti ini. Nah, ini pun masih pregnant muda di usia 2,5 tahun sampai 3 tahun ya, 2,5 sampai 3 tahun. Nah, masa produktivitasnya itu sampai berapa tahun? Kalau saya pribadi itu memakai sekitar 7 sampai 10 tahunan. Saya sendiri ya pakai di usia segitu ya. Makanya kalau ada yang bilang, Kang 2 tahun itu udah ketuaan, justru 2 tahun itu lagi masa-masa bagus produktifnya. Oke. Masa-masa bagus produktifnya untuk pejantan ya. Karena kalau di bawah 20 bulan atau di bawah 2 tahun itu biasanya dari segi kualitas pembuahan atau mohon maaf sperma itu kurang bagus juga ya. Jadi cenderung akan lahir ke anak itu kuntet, gagal lahir gitu kan, macam-macam dan lemes gitu kan. Dan itu salah satunya faktor dari kualitas jantannya belum siap dan terlalu dipaksakan seperti itu. Oke, selain itu, nah yang sesuai dengan pejantan ini bibitnya mana? Yuk kita review. Nih kita akan kita review bibit-bibit seperti ini. Oh ya, ini kita, nah kalau bibit-bibit seperti ini kita lumayan makan waktu ya untuk mengumpulkannya. Ini alhamdulillah ini ada ready sekitar 6 sampai 8 ekor ya. Memang kita masih dalam tahap bukan pedagang besar ya, tapi kita selalu menyediakan bibit-bibit yang sesuai pengalaman kita, ini sesuai seleksi kita. Terkadang yang udah kita seleksi pun masih ada melesetnya, apalagi kalau tidak diseleksi. Nah, ini bibit-bibit rata-rata bertanduk ya. Rata-rata bertanduk. Ini di tinggi 85 sampai 95 cm. Oke. Ini tingginya segitu. Dan ini rata-rata di usia 12 bulan sampai 2 tahun. Oke. 12 bulan sampai 2 tahun. Apakah ini masih produktif? Sangat produktif. Oke. Ini sangat produktif ya. Dan kalau saya pribadi lebih suka bibit yang agak kurus ya. Karena bukan apa-apa.
Jadi bisa lebih signifikan membedakan mana yang hamil dan mana yang tidak. Tapi kalau misalkan yang gemuk bukan berarti dia majir ya. Sebenarnya dalam ilmu kedokteran hewan itu tidak ada kata majir sebenarnya ya. Hanya mungkin kurang tepat dari segi pengawinannya. Oke, dan ciri-ciri sedikit ini ciri-ciri birahinya. Ciri-ciri birahi dari domba Garut itu dari jenis domba betina ya mungkin. Ciri-ciri birahinya, masa-masa birahinya itu bisa dilihat dari segi alat kelaminnya ya, alat reproduksinya. Biasanya dia basah, merah dan bengkak. Oke. Itu biasa seperti itu yang lebih signifikan. Tapi ada juga ciri-ciri yang biasanya dia terus teriak-teriak atau bersuara mengembek ya. Dan ini untuk open harga di 4 jutaan ya, seperti ini. Nah, ini serasinya dengan domba yang tadi saya tunjukin ya. Kualitasnya ada beberapa pilihan pejantannya ya. Berarti kalau paket seperti ini 4 berarti sekitar 34 jutaan ya. 7 ekor. 34 jutaan sekitar 7 ekor. Oke. Apakah bisa nego? Oke. Itu saya hanya open price. Oke, open price di 34 juta dapat 7 ekor dengan bibit-bibit berkualitas seperti ini. Oh. Cakep ya, mantap. Tuh ya, sengaja saya ini habis saya mandikan ya, jadi biar cepat. Mudah-mudahan ada yang birahi, ntar kita kawinin langsung ya sama pejantan-pejantan yang ada. Oke. Masya Allah. Ya, biasanya dia lebih tahu ya kalau yang agresif ini secara alami ya, ada yang birahi atau tidak tuh. Oke, mudah-mudahan ada yang birahi ya. Nah, bagi yang dari segi dananya tidak mencukupi untuk 34 juta itu bisa diantara bisa dikurangi dari kuantiti betinanya atau dikurangi dari segi kualitasnya. Nah, ini juga ada di dalam ya. Selain bibit yang ini ada juga bibit yang lain. Oke. Ada bibit yang lain atau paket breeding yang lain. Paket breeding yang lain kalau dari bakalan itu sekitar ini ada betina lepas sapi dan jantan lepas sapi ya. Itu bisa dipaket breedingin juga ya. Oke, jadi makanya ada yang nanya, Kang, paket breeding itu harga berapa? Itu beda-beda ya. Dan mulainya dari mana? Dan tergantung dari segi kualitasnya juga ya. Oke. Tergantung dari segi kualitasnya juga. Kalau yang kualitas seperti ini yang lumayan, tadi seperti apa yang saya bilang, 7 ekor aja mencapai 34 juta. Oke.